Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, juga pemirsa sekalian. Hari ini kita telah memasuki bulan yang ke-5, bulan Mei. Kita masih ada dalam masalah pandemi COVID-19, tetapi yakin dan percayalah ketika kita semua sudah divaksin, ada pengharapan bahwa kita lebih kuat dan pandemi ini pasti akan berlalu. Nah, tema kita di bulan Mei adalah tulus dan jujur. Saya bacakan dari Mazmur 37 ayat 37 dan 38. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jangan takut jika Anda ini orang-orang yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia, maka masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Sebaliknya orang yang fasik, masa depannya akan dilenyapkan. Maka dari itu, mari kita lakukan firman ini dengan takut kepada Tuhan. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu juga yang menyaksikan melalui siaran online dan juga yang ada di lantai 1. Saya mengucapkan shalom, selamat pagi. Mari pada hari ini kita datang ke hadirat Tuhan, kita mencari wajahnya sebab Dia adalah sumber kekuatan, sumber kehidupan. Haleluya. Engkau ya Yesus masuk dalam kami. Kami mengundang Engkau ya Roh Kudus masuk dalam setiap kami. Oh
adalah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan oleh segala bangsa.
percaya bahwa Roh Kudus telah tercurah di tempat ini. Amin. Memulihkan saya dan saudara. Mari toleh kanan kiri, katakan Roh Kudus di dalamku. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, amin, bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak pagi. Sama-sama katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat
duduk, sama-sama kita katakan anggur baru tercurah selama banyak 3 kali ya. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan sambut firman Tuhan. Dalam naungan-Mu, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil penuhiku.
Bapak Ibu, sekarang kita akan bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi karena kami mempunyai sebuah kewajiban untuk mengenal Engkau lebih dalam. Tidak hanya sekedar tahu, tapi supaya kami mengenal Engkau dan mengenal isi hatimu, sehingga kami dapat selaras dengan Engkau, sehingga kami mempunyai hubungan yang sangat intim denganmu. Melalui keintiman ada sebuah ketaatan di dalam kehidupan kami. Melalui keintiman ada takut akan Engkau Tuhan. Sehingga kami tidak berjalan dengan naluri kami, pikiran kami. Tetapi kami berjalan bersama dengan roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau berkarya di tempat ini sebebas-bebasnya. Kuasai setiap kami, duduki. Beri kami hati dan telinga seorang murid untuk mendengarkan Engkau. Sehingga kami sungguh menjadi murid yang baik dan mengikuti arahan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang di tempat ini maupun yang di bawah. Mungkin ada juga yang mengikuti live streaming yang di rumah. Tema pada pagi hari ini yaitu pengenalan akan Tuhan menghasilkan keintiman. Di dalam sebuah keintiman itu saudara, kita akan mempunyai takut akan Tuhan. Di dalam keintiman kita mempunyai juga sebuah ketaatan. Di mana kita tidak berjalan dengan naluri kita, dengan kehendak kita. Tapi sungguh kita mendengarkan Dia. Kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh saudara ya. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita saudara ya, tentang supaya murid-muridnya, anak-anaknya itu sungguh mengenal Dia lebih dalam. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan yang ke-10 saudara ya. Saya akan bahas mulai dari ayat 9 kemudian ayat yang 10. Kita baca bersama-sama ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terjemahan lama yaitu dengan kata dimuliakanlah namamu. Ini berbicara tentang worship saudara ya. Berbicara tentang worship di mana kita diajar oleh Tuhan untuk membangun sebuah keintiman bersama dengan Dia. Seberapa kita mengerti hakikat daripada doa Bapa kami. Selama ini kita hanya bisa membaca secara hafalan saudara ya. Bahkan itu dijadikan sebuah ritual, tapi tidak mengerti arti yang sesungguhnya. Mari kita belajar. Mengapa Tuhan mengajarkan ini? Para murid bertanya, Guru, doa apa yang menurut guru supaya kami bisa mempunyai kalau berdoa bisa dijawab. Tuhan katakan, sebelum kamu meminta sesuatu, tapi sungguh-sungguh kuduskan nama Bapa, muliakan nama Bapa. Melalui hubungan keintiman itu saudara, pengenalan sungguh-sungguh akan Dia yang membawa kita untuk lebih datang lebih dekat lagi.
Ini berbicara tentang sebuah hubungan, sebuah worship, sebuah pujian dan penyembahan. Kadang-kadang kita melupakan itu saudara. Kita datang, cuma kita minta. Tapi kita tidak mengenal siapa Bapak kita. Ya, kita tidak tahu apa kerinduan Bapak kita. Ya saudara. Sehingga di mana kita pengenalan akan Dia, kita benar-benar mengerti dan kita bisa selaras akan Dia saudara. Ya. Ada sebuah contoh saudara di tempat di Alkitab ya saudara. Bagaimana orang yang mempunyai pengenalan sungguh akan Tuhan. Kita baca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan baca begini saudara, firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yosafat ini adalah raja dari Yehuda. Ya. Dia besanan dengan Ahab. Ahab adalah raja dari Israel. Namanya besan, raja sama raja itu dekat saudara. Mestinya ada permasalahan, dia datang sama-sama perang, beres kan? Tapi dia enggak, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh rakyat Yehuda untuk apa? Berpuasa. Di ayat 12 saudara, doa daripada seluruh bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat. Begini, ya Allah kami, tidakkah engkau menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi saudara, mata kami tertuju kepadamu. Orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mempunyai pengenalan akan Tuhan, mempunyai sebuah keintiman akan Tuhan. Dia tidak pusingkan masalah itu saudara. Padahal dia sudah ibaratnya kejepit saudara. Saya mengajak saudaraku kekasih Tuhan di tempat ini. Di masa pandemi ini saudara ya. Bukan satu orang yang mengalami. Seluruh dunia saudara. Bahkan kita harus jaga jarak. Yang pertama. Yang kedua melalui jaga jarak. Otomatis mempengaruhi ekonomi saudara. Ya. Dari hal-hal ini banyak orang yang menjerit. Banyak orang yang mencari hamba Tuhan. Banyak orang juga yang putus asa, yang stres. Bahkan dia mencari pelampiasan ke tempat lain. Tapi saudaraku yang sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar seperti Raja Yosafat. Di waktu dia posisi terjepit. Seperti tidak ada harapan. Bayangkan mau diserang. Tapi dia bukan mencari pertolongan kepada manusia. Jangan mengandalkan manusia saudara. Tuhan katakan firman-Nya di dalam Yeremia, mengandalkan manusia itu terkutuk. Tapi di mana mengandalkan Tuhan ada pertolongan. Amin. Di sini Yosafat mencari Tuhan. Dan dia menyerukan kepada seluruh bangsa Yehuda untuk berpuasa. Supaya berpuasa dan setelah dia berdoa ada suatu hasil saudara. Yaitu di ayat 14 dan 15 ya. Dari 2 Tawarikh 20 tadi. Begini bunyi firman Tuhan saudara. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem.
Dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kalau saudara flashback di kitab Perjanjian Lama, Keluaran 14 ayat 14 saudara, ya. Bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan berdiri di depan. Tuhan yang berperang, bahkan kita yang akan melihat. Dan ini dibuktikan loh saudara, ya. Tuhan buktikan juga pada waktu Yosafat sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dikasih strategi sama Tuhan, ya. Di ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Tuh strateginya saudara. Namanya menghadapi musuh mesti bertempur ya. Tapi ini enggak loh saudara. Kalau kita mengandalkan Tuhan saudara, ya enggak usah bertempur. Tuhan ngasih suatu strategi yang luar biasa kepada kita. Dan di sini juga dikatakan saudara. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah. Besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Tuhan itu menolong kita saudara. Tapi bukan berarti kita anak-anak Tuhan diizinkan bebas. Dalam arti tidak bisa tidak dikasih suatu kehidupan yang nyaman, tapi ada juga kerikil-kerikil. Kadang Tuhan izinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan gak sayang. Tuhan sayang sama kita saudara. Tapi di situ Tuhan juga melihat, apakah anak-anakku punya iman sama aku. Yosafat punya iman saudara. Dia matanya tertuju kepada Tuhan. Meskipun musuh itu di depan, ya. Kadang kita itu dibawa sama Tuhan ke lembah. Kalau saudara baca di dalam Mazmur, ya. Mazmur 23 ayat keempat, Tuhan ingatkan kepada saya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kadang-kadang anak-anak Tuhan diizinkan. Ya, diizinkan apa? Melewati lembah, bukan tinggal saudara. Jadi kalau ada orang ya mengatakan gini, aku kok nggak bisa dengar suara Tuhan. Aku sudah berdoa, sudah berteriak-teriak, tapi Tuhan kok rasanya nggak dengar. Ingat saudara, satu hal, sampai seberapa jauh saudara mengenal akan Tuhan. Sampai seberapa jauh saudara tahu hatinya Tuhan. Mengenal sungguh-sungguh hatinya Tuhan. Tuhan tuh sayang loh sama kita. Jadi kalau ada orang sampai mengatakan, aku gak bisa dengar suara Tuhan. Mari koreksi hati kita masing-masing. Kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita adakan pujian dan penyembahan. Kita agungkan Dia. Karena Tuhan itu berbicara kepada kita. Setiap menit, setiap detik saudara. Nah kalau kita tidak mengenal, kita nggak punya ketenangan saudara dalam hati kita. Kalau kita masih ribut dengan pikiran kita, mana bisa kita tahu kalau Tuhan itu berbicara. Padahal Tuhan sudah bicara loh sama kita. Jangan takut, jangan takut. Tapi karena kita bingung dengan pikiran kita, maka kita apa? Akhirnya kita tidak dengar suara Tuhan. Padahal Tuhan itu berbicara kepada kita setiap saat.
setiap waktu saudara. 24 jam Tuhan bicara kepada kita. Jadi tidak perlu cari hamba Tuhan. Tapi carilah Tuhan. Seperti Yosafat, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Dapat mengenal hatinya. Sehingga dapat selaras sungguh-sungguh apa yang dimaui Tuhan. Mengerti detak jantungnya Tuhan. Itu penting saudara. Oleh karena itu, milikilah worship saudara. Hubungan yang sungguh-sungguh saudara. Kalau kita diizinkan melewati lembah, kita bersyukur. Karena Tuhan tidak akan pernah membawa kita untuk tinggal di lembah. Tapi kita hanya diizinkan untuk melewati. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Dia, maka semuanya itu akan terlewatkan. Saudara percaya? Tahun 2020 pertama kali ada pandemi. Bingung kan saudara? Tapi kalau saudara rasakan tahun 2021 saudara dapat melewati dengan baik. Itu karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Di mana saudara juga mencari Tuhan. Amin saudara. Saya akan lanjutkan ya. Ayat yang ke-18, setelah Yosafat mendapatkan suatu arahan dari salah satu nabinya, orang yang dipakai Tuhan. Dikatakan begini, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara sangat nyaring. Ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengenal akan Tuhan, hati kita akan tetap teguh. Kalau tetap teguh, ada iman yang ada di dalam kita itu yang akan bergerak untuk kita lebih sungguh-sungguh bahwa apa yang Tuhan janjikan, kalau tetap teguh, maka sebuah keberhasilan Tuhan berikan kepada kita. Tidak usah takut saudara, di masa pandemi tidak usah takut. Saya yang sudah mengalami. Tahun 2019 saya mencatat semua saudara ya. Wah, dikatakan jadwal-jadwal khotbah, jadwal-jadwal pelayanan saudara. Banyak sekali, sudah 1 tahun saya catat ya untuk tahun 2020. Tapi kemudian apa? Satu-satu membatalkan. Pada waktu itu saya gini, loh Tuhan, loh saya gini. Kenapa saya mengatakan itu saudara? Karena saya melihat, loh suami sudah pensiun, gak ono sing dijakakno. Tapi kemudian Tuhan mengatakan begini, ingat, Elia di Sungai Kerit aku pelihara. Aku pun akan pelihara kamu, suamimu, keluargamu. Langsung saya berlutut saudara. Saya menangis, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, jadwal itu kalau dibandingkan kasih-Mu, lebih besar kasih-Mu. Aku percaya Tuhan, ada suatu pemeliharaan yang total di hadapan-Mu. Sungguh saudara, tahun 2020, di awal Januari saya belum merasakan apa-apa. Biasa, saya muji Tuhan, saya nyembah Tuhan, saya betul-betul mau mengenal Dia siapa Bapakku yang sesungguhnya. Setelah itu Dia bukakan, singkapkan satu persatu saudara. Pelayanan-pelayanan, tidak hanya di Indonesia, melalui Zoom, di luar negeri saudara. Di Dallas, Amerika, di Australia, mulai dari Melbourne, Sydney, dan yang kota-kota yang lainnya. Dan juga tempat-tempat yang lainnya.
Saya hanya berpikir begini saudara. Ya, oh Tuhan, kalau aku pelayanan ke Dallas gak bisa ya. Tapi melalui Zoom, cuma apa saudara? Cuma suruh mendoakan orang menikah. Padahal di situ sudah ada pendetanya loh saudara. Tapi saya yang disuruh mendoakan. Saya, ayo Bu Ami doakan. Katanya gitu saudara. Jadi saya diundang pelayanan pelepasan di luar negeri melalui Zoom saudara. Tuhan itu ajaib saudara, amin. Tuhan itu hebat. Tuhan punya 1000 macam satu cara yang mana kita tidak mengerti. Dia atur segala sesuatunya. Jadi jangan takut saudara, ya, jangan takut. Lakukan sungguh-sungguh, milikilah pujian dan penyembahan. Ayat 21 dikatakan begini. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22, ketika mereka bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Sir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Strateginya saudara, ya, suruh berdiam saja, Tuhan sendiri yang berperang. Enak kan saudara? Cuma apa? Nyanyi saudara. Saudara mau cuma nyanyi aja? Memuliakan Tuhan saja, meninggikan Tuhan saja? Tuhan turut campur tangan. Oleh karena itu, milikilah pengenalan akan Dia dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan ayat 23. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak merumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Jadi bangsa Yehuda cuma lihat Bani Amon dan Moab, setelah dia itu mengalahkan ya orang-orang di Seir, dia saling bunuh-bunuhan sendiri loh saudara. Betapa hebatnya Tuhan kita, ya saudara. Sekarang saya menginjak di ayat yang ke-10. Dikatakan begini, datanglah kerajaanmu. Ya, kerajaan berbicara tentang apa? Pemerintahan saudara. Di dalam sebuah pemerintahan ada peraturan saudara ya. Di Indonesia ada peraturan, semua harus pakai masker, harus jaga jarak, harus cuci tangan. Itu ya harus diikuti saudara, harus taat saudara. Ya, jangan sampai enggak. Begitu juga kalau kita ikut Tuhan, di dalam kerajaannya ada tatanan yang harus juga diikuti saudara. Tatanan surga harus diikuti. Jangan sampai kita melanggar, jangan sampai seperti Adam dan Hawa melanggar tatanan surga sehingga terputus hubungan. Bukan secara jasmani dia mati, tapi secara spirit dia mati saudara. Jadi tatanan surga ini juga harus kita ikuti saudara. Di sini ada seorang tokoh saudara ya, yang dia sungguh mengikuti tatanan surga. Ya. Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan yang ketiga saudara. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Setelah itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah engkau ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Lompat ke ayat 6 saudara. Jadi tinggallah Ishak di Gerar.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang dengar-dengaran dengan Tuhan, orang yang mengenal sungguh dengan Tuhan, ada sebuah ketaatan di dalam kehidupan. Di dalam kerajaan surga, tatanan ini yang harus diikuti. Makanya tadi saya katakan, kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, kita bisa mendengar suaranya. Ya. Ishak, saudara, dia mengenal Tuhan melalui bapaknya Abraham. Melalui bapaknya yang bagaimana dia itu, bapaknya sangat intim dengan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan bapaknya, Ishak pun belajar untuk mengenal, yaitu Allah daripada ayahnya. Dia tinggal di Gerar, saudara. Padahal Gerar itu adalah tanah yang tidak menjanjikan, saudara. Tidak ada hujan di tempat itu. Daerahnya kalau saya pelajari, di sana tanahnya tidak begitu bagus. Banyak rumput-rumput liar. Dan di Gerar itu, saudara, di mana tanah yang tidak menjanjikan, Ishak di situ, dia hanya mengikuti Tuhan. Padahal kalau secara manusia, kalau di Mesir banyak air, sebagai seorang petani, sebagai seorang pemelihara domba, sangat butuh air untuk ternaknya hidup, untuk tanahnya bisa diolah. Tapi Ishak, dia memutuskan tinggal di Gerar. Tapi dia tidak hanya diam, dia juga melakukan sesuatu. Kalau saudara baca di dalam Roma 8:28, Allah sudah bekerja, bagaimana kita meresponinya? Ya. Jadi kita pun juga harus mengambil keputusan untuk mau bekerja, saudara. Jangan diam saja. Di ayat 12, Ishak, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang taat pasti berhasil di dalam kehidupannya. Pengenalan akan Tuhan juga mendatangkan sebuah keberhasilan di dalam kehidupannya. Jangan jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan. Kenali Dia, puji Dia, pandang Dia. Ada sebuah pujian, ya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, bukan dengan kekuatanku, dan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Katakan, ku pandang wajah
Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan kepada dan berseru, pertolonganku datang darimu. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Kaulah harapan dalam hidupku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Kita sembah, ambil waktu. Masih ada waktu sedikit, saudara. Kita sembah. Korea Ramaya Sikira Tagas Sikira Jaya Suku. Kiramaya Se. Haleluya. Haleluya. Ku memujimu. Ku haleluya. Ku bangkitkan rohmu, saudara. Jangan ada yang tertidur. Jangan biarkan rohmu tertidur. Tapi bangkitkan rohmu. Bangkitkan rohmu, kata Tuhan. Ya Rabbana Sangkarama. Bahkan dia mengatakan, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Tidak akan pernah meninggalkan engkau. Pegang janji Tuhan, saudara. Kenali dia dengan sungguh-sungguh. Kenali dia dengan sungguh-sungguh. Sehingga engkau dapat berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Kehendak di surga terjadi di bumi. Karena surga adalah fotokopi daripada bumi. Kalau engkau mengenali Tuhan dengan rohmu, maka apa yang Tuhan sediakan di alam supranatural akan kau tarik di alam natural ini. Dan itu yang Tuhan sudah sediakan tidak akan dapat dicuri oleh siapapun. Karena semua sudah dimeterai di dalam kerajaan surga. Dan saudara berhak untuk memilikinya. Oleh karena itu, sungguh gauli firman Tuhan. Gauli Tuhan. Puji dia. Sembah dia. Agungkan dia. Koramataka Sanggara. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat tuntunanmu. Terima kasih buat pengurapan-Mu Tuhan. Terima kasih meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami. Sehingga kami tidak hanya tahu kepadamu Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh mengenal Engkau. Kami cinta Engkau. Kami sungguh-sungguh berjalan selaras sesuai dengan detak jantungmu, mengikuti kehendak-Mu. Dan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sesuatu yang ajaib terus Kau kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, sanjungan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan saudara untuk Tuhan.
mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah mendengar seluruh kebenaran firman-Mu. Dan Kau sudah mengingatkan kami kembali Tuhan akan janji-Mu bahwa Tuhan Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Ajar kami untuk kami selalu berharap dan kami hanya bergantung kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kembali kehidupan hamba-Mu, Ibu Pendeta Patmi Sujono Tuhan, bersama suami dan juga anak Tuhan. Kau berkati keluarga ini, supaya dimanapun Tuhan hamba-Mu Engkau utus untuk melayani, biarlah Tuhan Engkau mengurapi dan banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, berkati kembali juga setiap kami yang sudah ambil bagian pada pagi hari ini. Engkau memberkati seluruh tim penata layanan, baik worship leader, para singer, juga para pemain musik, juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang bertugas. Tuhan, Kau memberkati setiap jerih payah mereka, dan Kau yang memberkati setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya setiap taburan yang kami persembahkan pagi hari ini, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara yang terkasih, engkau yang menyaksikan ibadah live streaming, mari engkau angkat kedua tangan untuk engkau menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.